Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Nah, apa kabarnya nih? Semoga masih sehat-sehat aja ya. Oh iya, sekarang kan kita lagi di rumah aja nih. Walaupun kita lagi di rumah aja, tapi kita harus tetap belajar ya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ratna akan ngajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Nah, belajar apa sih Ratna? Kali ini Ratna akan membagikan ilmu mengenai evaluasi program pelatihan. Oh iya nih, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu evaluasi program pelatihan? Atau teman-teman gini deh, tahu nggak sih apa itu evaluasi? Nah, pada belum tahu kan? Oleh karena itu, kali ini Ratna akan ngajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai evaluasi program pelatihan. Yuk kita lanjut. Nah, di dalam materi evaluasi program pelatihan ini, kita akan belajar bersama mengenai makna dan tujuan evaluasi, evaluasi program pelatihan, langkah-langkah dalam evaluasi program pelatihan, berpikir sistem, model evaluasi program pelatihan, model CIPP, model Kirkpatrick, dan yang terakhir adalah konklusi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk nih belajar bersama mengenai evaluasi program pelatihan, kita harus tahu dulu nih apa sih itu evaluasi dan apa sih tujuan dari evaluasi. Nah, kalau karena itu, yuk kita lanjut belajar bareng tentang apa itu evaluasi dan tujuan dari evaluasi. Nah, teman-teman semua, akhirnya kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu mengenai makna dan tujuan evaluasi. Nah, apa sih itu Ratna evaluasi? Nah, tenang teman-teman. Di sini Ratna akan jelaskan mengenai apa sih evaluasi itu. Jadi, evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan agar dapat mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan dan juga digunakan sebagai tolak ukur sampai mana tujuan awal program pelatihan tersebut dapat dicapai. Nah, gini teman-teman, jangan pusing ya karena terlalu panjang pengertiannya. Nah, kita ringkas saja nih. Jadi evaluasi itu adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang mana data dan informasi itu digunakan untuk melihat kualitas suatu proses program yang sedang berlangsung. Nah, sampai sini paham kan tentang evaluasi? Nah, oke, lanjut. Kita akan ke tujuan evaluasi. Teman-teman bisa lihat ya di atas, ada dua tujuan evaluasi. Ya, yang pertama adalah evaluasi formatif dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Nah, Ratna, apa sih bedanya antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif? Nah, gini teman-teman, jadi evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan ketika program pelatihan masih berjalan dan tujuannya untuk memperbaiki kualitas program pelatihan tersebut. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di akhir program pelatihan dan tujuannya untuk memutuskan apakah program tersebut dijalankan lagi atau diberhentikan. Nah, sampai sini paham? Oke. Jadi gini ya teman-teman, kalau formatif itu lebih ke memperbaiki kualitas program pelatihan, sedangkan sumatif untuk memutuskan apakah program pelatihan tersebut akan dijalankan lagi atau diberhentikan. Nah, sampai sini teman-teman paham kan mengenai makna evaluasi dan juga tujuan evaluasi? Nah, kalau gitu, kalau teman-teman udah paham semua, berarti teman-teman udah siap banget untuk mempelajari apa sih evaluasi program pelatihan. Nah, yuk kita mulai. Apa sih evaluasi program pelatihan itu? Nah, jadi teman-teman, evaluasi program pelatihan itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi serta efektivitas program latihan yang sedang dilakukan. Nah, jadi teman-teman di dalam evaluasi program pelatihan ini bisa menggunakan dua cara, ya tadi evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif yang bisa dilakukan pada saat program pelatihan berjalan, bisa juga dilakukan di akhir program pelatihan. Nah, sampai sini teman-teman udah tahu kan evaluasi program pelatihan? Kalau gitu, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai langkah-langkah evaluasi program pelatihan. Nah, jadi teman-teman, kok Ratna ada langkah-langkahnya sih dalam evaluasi program pelatihan? Tentunya teman-teman, jadi evaluasi itu kita harus melakukannya secara sistematis agar kita evaluasinya itu mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan keinginan serta tujuan yang diharapkan. Jadi teman-teman, kita tidak boleh melakukan asal evaluasi saja. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan dalam melakukan evaluasi program pelatihan. Nah, apa sih Ratna tahapan-tahapannya? Jadi ada 7 nih teman-teman tahapannya. Yuk kita belajar bersama.
Nah, yang pertama itu ada menentukan tujuan dari evaluasi program. Jadi di sini kita akan menilai efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan sebuah program pelatihan. Apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau belum? Nah, gini teman-teman, kita aja hidup itu perlu banget namanya tujuan ya, apalagi evaluasi program pelatihan. Itu juga perlu yang namanya tujuan. Jadi kita akan melihat seberapa efisiensi serta efektivitasnya program pelatihan ini sudah sejalan belum dengan tujuannya. Nah, lalu kita lanjut yang kedua nih. Yang kedua ada apa? Yaitu menentukan fokus evaluasi. Nah, jadi teman-teman, di saat kita melakukan evaluasi, banyak banget komponen-komponen yang bakal teman-teman evaluasi. Nah, makanya teman-teman perlu banget yang namanya fokus evaluasi. Nah, misalkan teman-teman melakukan evaluasi pada program pelatihan A. Teman-teman emang melakukan berbagai evaluasi di berbagai komponen yang ada. Tetapi, kalau ada satu komponen yang bermasalah, teman-teman harus banget fokus kepada komponen tersebut yang sedang bermasalah. Karena apa? Karena pelatihan tersebut kan kalau ada satu komponen yang bermasalah, maka akan berkaitan dengan yang lainnya. Jadi, kita harus mengatasi masalah tersebut dengan melakukan evaluasi secara mendetail pada komponen yang bermasalah agar program pelatihan tersebut dapat berjalan dengan lebih baik ke depannya. Nah, yang ketiga itu ada menetapkan responden. Kok Ratna kita perlu sih responden? Nah, perlu banget nih teman-teman yang namanya responden. Nggak hanya skripsi yang butuh responden, tapi evaluasi program pelatihan juga butuh responden nih teman-teman. Nah, jadi responden ini adalah orang yang bisa memberikan data dan informasi kepada kita mengenai program pelatihan yang sedang berjalan. Jadi teman-teman nggak boleh asal milih responden, asal ambil ini itu jadi responden. Nggak bisa teman-teman, karena responden itu punya klasifikasinya, yaitu orang yang benar-benar paham dan tahu mengenai program pelatihan yang sedang berjalan. Nah, tujuannya apa sih Ratna? Tujuannya agar data dan informasi yang kita dapatkan benar-benar real, dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar sangat berkualitas teman-teman. Nah, jadi orang-orang yang bisa menjadi responden itu ada peserta, pelatih, orang yang menyelenggarakan, serta beberapa komponen yang benar-benar berkecimpung langsung di dalam program pelatihan tersebut. Nah, jadi teman-teman nggak boleh ya asal-asalan milih responden dalam evaluasi program pelatihan ini. Oke? Nah, kita lanjut yang keempat. Ada yang namanya menentukan metode pengumpulan data. Jadi teman-teman, metode pengumpulan data tuh banyak banget. Contohnya aja nih ya, seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa nih milih antara survei, wawancara, observasi maupun dokumen. Tapi jangan khawatir, metode ini bisa dilakukan mix atau digabungkan agar data yang didapatkan lebih akurat lagi. Misalkan ini, Ratna kasih contoh, teman-teman melakukan evaluasi dengan menggunakan metode wawancara. Nah, setelah teman-teman melakukan wawancara dengan satu responden, ingin membuktikan nih apakah benar atau tidak. Nah, teman-teman bisa melakukan survei pada saat program pelatihan sedang berjalan, sehingga nantinya dokumen atau data dan informasi yang teman-teman dapatkan benar-benar akurat dan benar-benar bagus teman-teman. Nah, jadi nggak apa-apa ya dilakukan mix pada metode pengumpulan data ini. Nah, lalu yang kelima, setelah kita melakukan metode pengumpulan data, kita menentukan, lalu kita melakukan, ya benar sekali, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini benar-benar harus sistematis ya teman-teman, supaya datanya bagus dan akurat, lalu juga harus holistik serta objektif. Lah, Ratna, kok harus objektif sih? Ya iya, karena kita tidak boleh sama sekali memasukkan unsur diri kita di dalam sebuah penilaian atau evaluasi. Misalkan ya nih teman-teman, contohnya teman-teman mau melakukan evaluasi pada bagian pelatihan menjahit, tapi itu pelatihannya punya saudaranya teman-teman. Ketika teman-teman melakukan evaluasi, teman-teman nggak boleh sama sekali memasukkan unsur kekeluargaan di dalam evaluasi tersebut. Karena apa? Karena nantinya membuat evaluasi yang dihasilkan tidak objektif dan tidak baik teman-teman. Nah, jadi dihilangkan ya rasa-rasa di dalam hati kita untuk melakukan evaluasi program pelatihan. Oke? Nah, lalu yang keenam ada menganalisis data. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita harus menganalisis datanya supaya mempermudah kita dalam membuat laporan evaluasi. Nah, di dalam melakukan analisis data ini bisa dilakukan secara kualitatif, kuantitatif, dan juga bisa dengan triangulasi data. Nah, dalam menganalisis data, teman-teman harus benar-benar detail ya, benar-benar teliti supaya datanya itu dan informasinya benar-benar akurat
dan bisa dipertanggungjawabkan ketika menyampaikan rekomendasi di dalam laporan evaluasi. Nah, yang terakhir yaitu ada laporan evaluasi. Ini tahap yang paling terakhir dan endingnya dalam sebuah evaluasi program pelatihan adalah laporan evaluasi. Nah, Ratna, laporan evaluasi itu isinya apa aja sih? Nah, jadi isinya dari laporan evaluasi itu selain evaluasi yang sudah kita lakukan dari berbagai komponen, ada juga rekomendasi dan saran kita terhadap program yang sedang dilakukan tersebut. Nah, teman-teman, dalam membuat laporan evaluasi ini, buatlah secara ringkas, lengkap, logis, komprehensif, mudah dimengerti, serta sistematik. Jadi, nantinya ketika laporan evaluasi ini diberikan kepada pihak penyelenggara program pelatihan, akan dapat melihat, oh jadi ini ya yang harus dievaluasi secara mendetail. Jadi, secara ringkas dan lengkap ya teman-teman, tidak bertele-tele. Nah, itu dia langkah-langkah dalam evaluasi program pelatihan. Ada 7. Ada menentukan tujuan evaluasi program, fokus evaluasi, menetapkan responden, menentukan metode, mengumpulkan data, menganalisis data, serta yang terakhir adalah, ya benar sekali, laporan evaluasi. Nah, langkah-langkah ini perlu banget teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mengevaluasi sebuah program pelatihan ya. Jadi benar-benar terstruktur dalam melakukan evaluasi. Nah, setelah kita mengetahui makna evaluasi, tujuan evaluasi, evaluasi program pelatihan sampai sekarang, langkah-langkah dalam evaluasi program pelatihan, saatnya kita masuk ke berpikir sistem. Nah, Ratna, apa sih berpikir sistem itu? Tunggu dulu, jangan pusing dulu ya teman-teman. Jadi di sini Ratna bakal jelasin kok, tenang, antara sistem thinking atau berpikir sistem ini, oke? Jadi sistem thinking atau berpikir sistem adalah cara memandang program pelatihan sebagai sebuah sistem. Loh, kok kita harus sih memandang program pelatihan jadi sebuah sistem? Nah, jadi teman-teman, sistem thinking ini ternyata adalah sebuah metode untuk melihat sistem secara holistik serta menganalisanya melalui hubungan sebab akibat. Jadi di sini kita harus mengetahui antara dari sebab sesuatu pasti ada akibatnya kan. Nah, dengan pemikiran sebab akibat ini akan mempermudah seorang evaluator dalam melakukan evaluasi. Jadi penting banget kita memiliki sistem thinking ini dalam melakukan evaluasi program pelatihan, teman-teman. Nah, di dalam sistem thinking ini atau dalam sistem, teman-teman bisa lihat nih di atas ada 2, namanya klasifikasi sistem dan mekanisme sistem. Nah, klasifikasi sistem nih ada apa aja, Rana? Kok ada 3 sih di atas? Nah, iya teman-teman, jadi klasifikasi sistem ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada subsistem, kedua sistem, yang terakhir ada suprasistem. Nah, benar sekali teman-teman. Teman-teman udah pada tahu belum sih perbedaan antara ketiganya? Pada belum tahu? Nah, oke deh, Ratna jelasin klasifikasi sistemnya apa aja. Yang pertama itu ada subsistem. Jadi subsistem itu adalah sistem-sistem kecil yang penyusun sebuah sistem, yang mana sistem ini adalah kumpulan dari komponen-komponen subsistem yang berkesinambungan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Benar sekali teman-teman. Sedangkan suprasistem ini adalah sistem yang lebih besar yang mencakup seluruh sistem yang ada. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya perbedaan subsistem, sistem, dan suprasistem karena mereka saling berkaitan antara satu sama lainnya. Nah, teman-teman, kan kita tadi udah belajar tentang klasifikasi sistem. Nah, sekarang waktunya kita belajar tentang mekanisme sistem. Ratna, kok mekanisme sistem tuh apa sih? Kok banyak banget? Tunggu teman-teman, jangan pusing dulu ya. Tenang, di sini Ratna akan jelasin tentang mekanisme sistem tuh apa aja sih. Nah, jadi di dalam mekanisme sistem itu ada 3 komponennya. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Yang mana lingkungan juga ikut berperan penting nih teman-teman di dalam mekanisme sistem. Lingkungan nantinya akan menilai kualitas output yang dihasilkan dari sebuah sistem. Nah, ketika lingkungan udah menilai ini, nantinya sistem akan berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan input dan proses yang ada agar output yang dihasilkan akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, input, proses, dan output ini saling berkaitan satu sama lainnya, jadi saling berkesinambungan ya. Nah, dalam mekanisme sistem ini, apabila inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus, maka sistemnya juga dapat dikatakan sangat baik. Nah, gitu ya teman-teman. Di dalam sistem thinking ini, kita tadi udah belajar mengenai pengertiannya, klasifikasinya, hingga ke mekanismenya.
Nah, sekarang waktunya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai model evaluasi program pelatihan. Nah, teman-teman, model evaluasi program pelatihan itu sebenarnya banyak banget, tetapi pada kesempatan kali ini Ratna hanya akan menjelaskan dua model evaluasi program pelatihan, yaitu ada model CAPP, yang kedua ada model Cripetric. Nah, Ratna, apa sih bedanya model CAPP dan model Cripetric? Nah, yuk lanjut kita belajar bersama mengenai model evaluasi program pelatihan. Nah, teman-teman, jadi model evaluasi CAPP ini ditemukan oleh Daniel Stufleitbim pada tahun 1965. Nah, yang mana Daniel Stufleitbim ini pernah mengatakan bahwa tujuan terpenting dari sebuah evaluasi itu bukan terletak pada membuktikan, tetapi pada memperbaiki. Nah, teman-teman harus menjadi poin penting ya, ini perkataan Stufleitbim. Ya, kita ulang lagi. Teman-teman harus ingat pokoknya. Tujuan terpenting dari sebuah evaluasi itu adalah memperbaiki, bukan membuktikan. Nah, kok gitu sih Ratna? Bukan membuktikan, malah memperbaiki. Nah, kita lihat aja nih teman-teman. Misalkan dalam hidup aja, kita penting banget kan melakukan evaluasi. Pasti teman-teman juga pernah melakukan evaluasi diri, yang mana sering kita sebut dengan muhasabah diri kita. Setelah kita muhasabah diri kita mengevaluasi diri kita, maka kita akan berusaha menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Nah, itu diri kita, apalagi evaluasi program pelatihan. Penting banget juga dilakukan sebuah evaluasi, yang mana berarti evaluasi ini memperbaiki program pelatihan yang lalu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus pastikan ya bahwa teman-teman sudah mengetahui bahwa evaluasi itu adalah memperbaiki, bukan untuk membuktikan. Karena evaluasi itu adalah memperbaiki problem-problem atau kesalahan di masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ya mengenai model CAPP ini. Nah, jadi model CAPP ini dia itu lebih berfokus pada sasaran evaluasi. Jadi lebih ke sasaran evaluasi itu apa aja sih? Seperti itu ya. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu nih model CAPP. Nah, C itu teman-teman contact namanya, A itu input, P itu proses, yang terakhir P adalah produk. Nah, jadi contact, input, proses, dan produk ini sangat berperan penting di dalam model CAPP, yang mana fokusnya kepada sasaran evaluasi. Nah, yuk kita langsung masuk ke model yang pertama, yaitu komponen konteks di dalam model evaluasi CAPP. Nah, di dalam komponen konteks ini adalah evaluasi untuk mencari tahu keadaan objek program secara keseluruhan. Nah, maksudnya apa sih Ratna mencari tahu objek program secara keseluruhan? Jadi, evaluasi bagian konteks ini lebih kepada kegiatan awal program pelatihan tersebut terbentuk. Karena apa sih? Karena problem apa sih? Karena solusinya yang bagaimana sih? Apakah udah sesuai dengan lingkungan yang diinginkan atau belum? Nah, disitulah letak evaluasi konteks. Kita melihat apakah program pelatihan yang sedang dibuat atau sedang dilaksanakan ini udah sesuai belum sih dengan permasalahan yang ada? Udah sesuai belum sih dari solusi-solusi dari permasalahan yang ada? Dan udah belum sesuai dengan lingkungan-lingkungan yang ingin melakukan program tersebut. Nah, disitulah letak evaluasi konteks. Nah, lalu yang kedua ada evaluasi input. Nah, evaluasi input ini apa sih Ratna? Jadi evaluasi input ini lebih ke mengidentifikasi sistem alternatif strategi program dan desain prosedur yang nantinya akan digunakan dalam program pelatihan. Jadi di dalam evaluasi input ini kita lebih mengevaluasi komponen-komponen yang mendukung dalam program pelatihan yang akan berlangsung, seperti misalnya fasilitas, media, guru, peserta, maupun finansialnya. Jadi itu benar-benar harus kita evaluasi supaya ketika kita berproses, ketika kita menjalankan program pelatihannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu yang ketiga itu ada evaluasi proses. Apa sih Ratna evaluasi proses ini? Jadi evaluasi proses ini yaitu mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program. Nah, jadi teman-teman, ketika program itu
lagi berjalan atau sedang berjalan, jadi perlu banget diadakan evaluasi proses ini karena kita melihat nih, adakah kendala di bagian pelaksanaannya, apakah ada kendala di bagian untuk medianya dan sebagainya pada saat program pelaksanaannya sedang berlangsung. Seperti itu teman-teman. Jadi evaluasi proses ini benar-benar penting supaya program pelatihannya yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini lebih kepada mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program dan memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program. Yang mana ringkasnya evaluasi produk ini melihat keluaran dari program pelatihan tadi. Apa sih hasilnya dari program pelatihan yang udah dilaksanakan itu? Apakah benar-benar berperan penting pada peserta pelatihan atau tidak? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, udah pada ngerti kan mengenai model CIPP ini? Udah kan? Nah, kalau misalkan belum, gini nih, Ratna kasih lagi contoh supaya teman-teman semua lebih paham mengenai model CIPP ini. Nah, misalkan Ratna nih mau melakukan evaluasi pada program pelatihan TAFIS pakai metode CIPP ini. Jadi, pada evaluasi konteksnya, Ratna melihat nih, program pelatihan TAFIS ini udah sesuai belum sih dengan problematika sekolah, atau sudah sesuai belum sih dengan solusi-solusi problem yang ada. Nah, kalau misalkan udah sesuai, berarti evaluasi konteksnya udah bagus. Nah, jadi gini teman-teman, program pelatihan ini tuh harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi menjawab gitu, program pelatihan ini menjawab dari problematika yang ada sehingga akan berdampak memberi dampak yang baik pada sekolah tersebut untuk kedepannya, seperti itu. Nah, pada bagian input, nah kita kan tadi kan Ratna melakukan evaluasi pada program TAFIS ya. Nah, bagian inputnya Ratna bakal evaluasi pada bagian komponen gurunya, medianya, pesertanya, dan fasilitas yang mendukung program TAFIS ini. Apakah fasilitas-fasilitas dan komponen-komponen input ini sudah dapat mendukung program TAFIS ini dengan baik atau belum ketika akan dilaksanakan prosesnya yang lebih baik, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu ada proses. Nah, di dalam evaluasi proses ini Ratna akan ngeliat nih dalam pelaksanaan program pelatihan TAFIS ini sudah berjalan baik atau belum, semua warga sekolah sudah saling membantu satu sama lain untuk kesuksesan program ini atau belum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang evaluasi proses ini lebih pada menekankan pada saat program tersebut dijalankan. Nah, terus yang terakhir ada produk. Nah, produk ini tuh apa sih Ratna? Nah, evaluasi produk ini keluarannya nih teman-teman, lihat peserta didiknya apakah sudah sesuai dengan tujuan diadakannya program pelatihan itu atau tidak. Nah, misalkan tadi tujuan awalnya semua siswa dapat menghafal 5 juz. Nah, berarti di evaluasi produknya kita lihat nih apakah semua siswa yang telah diberlakukan program pelatihan TAFIS ini sudah dapat menghafal 5 juz atau belum. Kalau misalkan sudah dapat menghafal 5 juz, berarti evaluasi produknya sangat bagus dan program pelatihannya ini sangat bagus karena bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau belum berarti harus diadakannya evaluasi dengan baik dan harus diberlakukan perbaikan pada komponen-komponen yang bermasalah. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang udah paham kan mengenai model CIPP? Berarti kita harus lanjut ke model yang kedua, yaitu model Kirkpatrick. Nah, model Kirkpatrick ini berbeda dengan model CIPP. Nah, apa sih Ratna bedanya? Nah, kalau model CIPP tadi kan fokusnya lebih ke sasaran evaluasi. Nah, sedangkan model Kirkpatrick ini lebih ke indikator-indikator penilaian. Jadi, indikator apa aja sih yang mendukung sebuah evaluasi? Nah, disinilah perannya dari model Kirkpatrick. Jadi, model Kirkpatrick ini ada 4, sama kayak model CIPP tadi. Nah, bedanya di sini yang pertama itu adalah reaction, yang kedua ada learning, yang ketiga ada behavior, yang keempat ada result. Nah, apa sih Ratna perbedaan dari keempat itu? Nah, yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama yaitu ada reaction. Jadi, indikator penilaiannya itu lebih menuju kepada reaksi peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Nah, jadi kita tuh melihat nih reaksi peserta pelatihannya itu gimana? Apakah bagus, atau senang, atau kecewa, atau sedih, atau ingin memberlanjutkan program latihan tersebut ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke reaksi peserta pelatihan program tersebut ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada learning. Apa sih learning?
Nah, learning ini lebih berkaitan kepada kemampuan peserta dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan di dalam pelaksanaan program pelatihan itu. Nah, jadi di sini kita menilai apakah peserta program pelatihan itu sudah paham benar gak sih dengan materi yang disampaikan, atau sudah paham belum gak sih dengan keterampilan-keterampilan yang diinginkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah banget memahami materi dan sudah pandai dalam keterampilan-keterampilan yang harus dipenuhi, makanya learning dari sini dapat dikatakan bagus. Nah, lalu yang ketiga itu ada behavior. Nah, behavior ini pastinya teman-teman tahu kan apa itu behavior. Nah, behavior itu adalah perilaku. Jadi kita melihat nih perilaku peserta pelatihan setelah mengikuti program pelatihan ini, teman-teman. Jadi apakah semua materi yang disampaikan, semua keterampilan yang disampaikan itu udah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, perilaku sehari-harinya. Nah, misalkan kalau sudah, berarti program pelatihan tersebut dapat dikatakan baik, teman-teman, karena memang outputnya, keluarannya benar-benar diterapkan oleh peserta pelatihan tersebut. Nah, lalu yang keempat ini result. Nah, result ini berbeda banget dengan ketiga komponen tadi. Kalau ketiga tadi kan lebih kepada peserta pelatihan program. Nah, sedangkan kalau result ini lebih ke kontribusi program secara keseluruhan terhadap kinerja pada sebuah perusahaan atau kepada sebuah lembaga yang mengadakan pelatihan tersebut. Nah, gitu teman-teman. Jadi dilihat nih apakah program pelatihan yang dilakukan ini dapat berkontribusi oleh perusahaan itu atau tidak, dan menghasilkan SDM yang lebih baik atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau model Kirkpatrick ini benar-benar khususnya lebih ke indikator-indikator penilaian apa saja yang memasuki evaluasi program pelatihan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman udah dari dua model tadi, ada model CIPP, ada model Kirkpatrick. Pasti teman-teman udah tahu ya bedanya di mana. Kalau model CIPP lebih kepada sasaran evaluasi, kalau Kirkpatrick lebih kepada indikator penilaian. Ya, benar sekali. Tapi tunggu dulu teman-teman. Jangan takut, jangan pusing. Model ini juga sama seperti metode evaluasi tadi, bisa di-mix, bisa digabungkan. Jadi teman-teman ketika udah pakai metode CIPP juga bisa pakai metode Kirkpatrick, karena model CIPP kan lebih kepada sasaran evaluasi, sedangkan Kirkpatrick kan lebih kepada indikator penilaian. Jadi nantinya data dan informasi yang teman-teman dapatkan akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya yang hanya menggunakan satu metode. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sepertinya semua materi yang Ratna sampaikan sudah nih tentang evaluasi program pelatihan. Tadi ada apa aja? Ya, pertama ada makna dan tujuan evaluasi, yang kedua ada evaluasi program pelatihan, yang ketiga ada langkah-langkah evaluasi program pelatihan, yang keempat ada sistem berpikir, yang kelima ada model evaluasi program pelatihan, yang keenam ada model CIPP, lalu ada model Kirkpatrick. Nah, kalau begitu kita masuk ke konklusi atau kesimpulan. Nah, jadi teman-teman dari semua materi yang udah Ratna sampaikan, jadi kesimpulannya itu bahwa evaluasi program pelatihan ini sangat-sangat penting untuk dilakukan agar mencapai tujuan yang ingin didapatkan, agar program pelatihan tersebut dapat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, jadi evaluasi program pelatihan ini kan kita tahu tadi bahwa sebuah proses yang berjalan secara sistematik, yang mana berisikan rancangan, pengumpulan, melaporkan, serta menerapkan informasi yang kemudian menjadi sebuah keputusan pada sebuah objek yang dievaluasi. Nah, lalu ada dua tadi tujuan evaluasi. Ya, benar sekali ada dua, yaitu ada evaluasi formatif dan ada juga evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif ini evaluasi yang dilakukan ketika program pelatihan masih berjalan. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan di akhir program pelatihan. Nah, untuk model, tadi kita udah belajar ada dua model ya teman-teman. Ada model CIPP dan ada model Kirkpatrick, yang mana model CIPP ini lebih kepada sasaran evaluasi, sedangkan model Kirkpatrick lebih kepada indikator penilaian. Nah, begitu aja teman-teman materi pelajaran hari ini. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah mau kuliah online bersama Ratna dan belajar bersama-sama mengenai evaluasi program pelatihan. Ratna harapkan bagi teman-teman semua, nantinya ketika menjadi evaluator, teman-teman bisa menerapkan nih tahapan-tahapan dan model-model serta metode yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk menutup kuliah online hari ini, marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, Ratna akhiri ya kuliah online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.